Halo kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi Martial God Asura. Bab 6681 ingin menjadi adik perempuan. Feng Ling sangat kejam. Jika dibiarkan tanpa pengawasan, dia benar-benar akan memusnahkan semua jenderal penjara dan utusan neraka yang ada. Hal ini menempatkan para tetua dari faksi netral dalam dilema. Mereka tidak ingin melihat orang-orang dari sekte penjara dibantai seperti ini, dan mereka ingin menghentikan Feng Ling. Tapi seperti yang baru saja saya katakan, saya cedera. Jika saya bergerak sekarang, itu sama saja dengan menampar diri sendiri. Hukuman mati di pengadilan. Namun, pada saat itu, Baili Sukong berbalik dan menyerang Feng Ling. Kaulah orang yang selama ini kucari. Tak ingin kalah, Feng Ling mengacungkan senjata ilahinya dan langsung menyerang musuh. Chu Feng dapat mengetahui bahwa tingkat kultivasi Feng Ling yang sebenarnya lebih kuat daripada Ziling. Dia adalah dewa surgawi tingkat ketiga. Kekuatan tempurnya sendiri sangat kuat sehingga ia tetap tidak dirugikan bahkan ketika menghadapi Baili Sukong yang didukung oleh formasi sekte penjara. Sementara itu, situasi Ziling telah berubah dari 1 lawan 2 menjadi 1 lawan 1. Meskipun sulit untuk mengalahkan Dongfang Hansong, setidaknya mereka berimbang. Ziling, tembus formasi penyegelan mereka, dan kita bisa menggunakan susunan teleportasi untuk meninggalkan tempat ini. Chu Feng diam-diam mengingatkan Ziling. Oke, beritahu saya bagaimana cara melakukannya. Setelah berkomunikasi secara rahasia dengan Chu Feng, Ziling segera merumuskan rencana. Secara kasat mata, Ziling berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan melarikan diri kemana-mana, tetapi sebenarnya, dia menggunakan gelombang kekuatan bela diri untuk menghancurkan formasi penghalang yang memblokir kekuatan teleportasi tanpa ada yang menyadarinya. Untuk menghancurkan formasi tersebut lebih cepat, Chu Feng juga secara diam-diam mengirimkan suaranya kepada Feng Ling. Jadi, Feng Ling mengadopsi pendekatan yang sama seperti Ziling. Melihat formasi tersebut hampir hancur total, Ziling dan Feng Ling mulai mendekat. Karena sabotase itu disembunyikan dengan sangat baik, baik Baili Sukong maupun Dongfang Hansong tidak menyadari bahwa Ziling dan Feng Ling sengaja berpura-pura lemah. Sebaliknya, mereka semua merasa bahwa mereka akan mengalahkan lawan mereka. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Begitu Feng Ling dan Ziling mendekat, sebuah kekuatan teleportasi yang dahsyat tiba-tiba muncul. Baili Sukong dan Dongfang Hansong kemudian menyadari bahwa sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi. Oh tidak, mereka akan menggunakan alat teleportasi untuk melarikan diri. Dongfang Hansong adalah orang pertama yang merasakan ada sesuatu yang tidak beres, jadi dia membuat segel tangan dengan tangan kirinya, dan matanya berubah merah darah, meningkatkan kekuatan tempurnya secara signifikan. Tombak di tangannya menjadi semakin cepat, dan dengan satu tusukan, bukan hanya ruang yang hancur, tetapi bahkan kekuatan teleportasi di sekitarnya pun terkoyak. Namun, Ziling, yang telah berulang kali mundur dan melarikan diri, mendengus dingin, dengan tebasan santai, energi pedang merah menyala melesat keluar, dengan kuat memblokir serangan dahsyat Dongfang Hansong. Pada saat itu juga, kekuatan teleportasi telah sepenuhnya aktif, dan serangan apapun yang dilancarkan Dongfang Hansong dan Baili Sukong akan sia-sia. Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Chu Feng dan yang lainnya menghilang dari pandangan mereka. Brengsek! Saat itu, Baili Sukong berdiri diam, sangat marah hingga mulutnya hampir berubah bentuk. Ia baru menyadari belakangan bahwa mereka sama sekali tidak memiliki keuntungan. Ziling dan Feng Ling hanya memanfaatkan kesempatan untuk mengganggu formasi yang menghalangi kekuatan teleportasi. Pasti itu ide Chu Feng, dia terlalu licik, kata Dongfang Hansong. Alasan mereka begitu yakin adalah karena meskipun mereka sangat bodoh,
mereka tidak akan sebodoh itu sampai gagal menyadari bahwa formasi penyegelan telah ditembus. Masalah utamanya adalah kerusakan yang disebabkan oleh Feng Ling dan Ziling terlalu halus, yang jelas menunjukkan bahwa seseorang dengan pemahaman yang sangat mendalam tentang formasi penghalang diam-diam membimbing mereka. Siapa lagi kalau bukan Chu Feng? Itu karena kamu terlalu bodoh, kamu bahkan tidak menyadari bahwa seseorang telah melanggar formasi. Baili Sukong mengutuk. Hal ini membuat Dongfang Hansong benar-benar bingung. Dongfang Hansong berpikir dalam hati, apa kau juga tidak menyadarinya? Namun kemudian Dongfang Hansong memikirkannya lagi, dan menyadari bahwa itu hanyalah kepribadian Baili Sukong. Dia tidak akan mengembangkan niat baik terhadapku hanya karena aku membantunya menghadapi Chu Feng. Di masa lalu, Dongfang Hansong pasti akan membantah, tetapi kali ini dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia diam-diam mengirimkan suaranya ke Kak Baili Sukong. Hei Baili Sukong, mari kita bicara nanti. Ada sesuatu yang menyangkut masa depan sekte penjara saya yang harus saya ceritakan kepadamu. Mendengar itu, Baili Sukong terkejut. Dia menoleh ke arah Dongfang Hansong, lalu pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hal ini membuat Dongfang Hansong mengerutkan kening. Jika Baili Sukong tidak mau berbicara dengannya, maka rencananya akan sulit dilaksanakan. Mari ikut saya. Namun pada saat itu, sebuah transmisi suara rahasia dari Baili Sukong sampai ke telinga Dongfang Hansong. Hal ini membuat senyum tipis muncul di bibir Dongfang Hansong. Pada saat yang sama, sebuah kekuatan teleportasi muncul di langit berbintang yang jauh, membentuk gerbang formasi. Tak lama kemudian, perahu bambu Qingjiu terbang keluar dari dalam gerbang formasi. Perahu itu tidak hanya membawa Chu Feng, Xiao Yuer, dan Fei, tetapi juga Ziling dan Feng Ling. Saat berada di dalam terowongan teleportasi, kelompok tersebut telah bertukar kata singkat, saling mengenal, dan mengetahui nama masing-masing. Haha, kebetulan sekali. Aku datang ke sini untuk membalas dendam pada sekte penjara, tapi aku tidak menyangka akan bertemu kalian semua. Feng Ling itu tertawa riang. Jelas sekali bahwa mereka baru saja membantai anggota sekte penjara dan sudah puas membunuh. Kau cukup berani, kekuatan sekte penjara tidak sesederhana kelihatannya, dan kau berani datang sendirian, kata Chu Feng. Lalu kenapa? Mereka tetap hanya menonton kita melarikan diri. Ngomong-ngomong, kau sungguh luar biasa, nona muda. Kau memiliki kultivasi Dewa Surgawi tingkat kedua, namun kau berhasil naik ke tingkat Dewa Surgawi tingkat ke-6. Chu Feng, kau benar-benar beruntung dengan para wanita, puji Feng Ling. Itu wajar. Chu Feng juga sangat senang dengan dirinya sendiri. Ziling kecil, bolehkah aku memanggilmu begitu kalau kamu tidak keberatan? Meskipun suara Feng Ling terdengar merdu, dia berbicara dengan sangat berisik. Tentu saja. Ziling mengangguk. Ya ampun, sopan sekali. Kalau begitu, bolehkah aku memanggilmu kakak? Feng Ling itu bersuara lagi. Itu juga bisa. Ziling mengangguk lagi. Benarkah? Tanya Feng Ling sambil menyeringai nakal. Benarkah? Ziling tidak langsung bereaksi, tetapi menjawab lagi. Maksudku, aku juga ingin menikahi Chu Feng, tapi kau sudah melakukannya duluan, jadi aku harus memanggilmu kakak perempuan. Feng Ling menatap Ziling dengan seringai nakal, menunggu reaksi Ziling yang terkejut, malu, dan bingung bagaimana harus bereaksi. Namun, yang mengejutkan semua orang, Ziling tersenyum tipis dan menoleh ke arah Chu Feng. Kamu harus bertanya pada saudaraku Chu Feng. Jika dia setuju, saya tidak keberatan, kata Ziling. Namun begitu kata-kata itu terucap,
Feng Ling tidak hanya tidak bisa mengatakan apa yang selama ini ia pendam. Xiao Yu'er yang tadinya tersenyum lebar, tiba-tiba berhenti tertawa. Perubahan pada Xiao Yu'er diperhatikan oleh Feng Ling yang memberinya kesempatan baru. Maka Feng Ling itu langsung berlari ke arah Xiao Yu'er tersebut. "Oh, Yu'er kecil, mengapa ekspresimu seperti itu? Mungkinkah kau juga ingin menjadi adik perempuan Ziling?" Namun, yang mengejutkan semua orang, Xiao Yu'er tidak tersipu. Sebaliknya, senyumnya semakin lebar. "Sebaiknya kau tanyakan pada kakakku. Jika dia bersedia, aku tidak keberatan." Ikan kecil berkata sambil tersenyum, dan senyumnya yang cantik juga mengungkapkan kenakalannya. Baiklah, Chu Feng. Sekarang Seret Liu keluar dari dunia formasi itu. Aku akan bertanya padanya apakah dia mau menikah denganmu. Kita bersaudara bisa menikah bersama, kata Feng Ling. Oke. Ini semakin lama semakin keterlaluan. Nona Liu adalah wanita milik saudara laki-laki saya, Bai Yun King. Chu Feng segera angkat bicara untuk menghentikannya. Karena khawatir jika Feng Ling terus berbicara, dia mungkin akan menyeret Long Wuxi dan yang lainnya ke dalam kekacauan ini juga. Bab 6682 Asal-usul Pagoda Roh Bulan Terang. Kurasa kau terlalu bersemangat karena berhasil menembus alam Dewa Surgawi, makanya kau bicara sembarangan, kata Chu Feng pada Feng Ling. Bagaimana itu bisa dianggap sebagai berbicara tanpa batasan? Tidak bisakah kamu menggunakan lelucon untuk mengungkapkan perasaanmu yang sebenarnya? Oh, Xiao Yu'er, sepertinya kakakmu tidak terlalu menghargai kita. Feng Ling memeluk Xiao Yu'er dengan erat, berpura-pura sedih. Yu'er tersenyum cerah, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia sepenuhnya berada di pihak Chu Feng. Dia tidak akan pernah melakukan apapun untuk menyerang Chu Feng, dan dia bahkan jarang bercanda tentang hal itu. Ziling tahu Feng Ling hanya bercanda, dan dia tertawa gembira, hanya Chu Feng yang merasa kepalanya berputar. Namun pada saat itu, suara Fei terdengar. Nona Feng Ling, kakak Chu Feng mungkin sudah memiliki pasangan, tapi saya. Ada apa? Tanya Feng Ling. Aku masih sendiri, kata Fei malu-malu. Aku bisa melihatnya, lalu? Tanya Feng Ling lagi. Lihat. Tepat ketika Fei hendak berbicara, Feng Ling berkata, baiklah, berhenti bicara. Aku tiba-tiba merasa mabuk laut, aku akan muntah jika mendengar sesuatu yang tidak kusukai. Tidak, Nona Feng Ling, kau. Ekspresi Fei sangat tak berdaya. Dia hanya bisa menatap Chu Feng dengan iba dan berbisik, Saudara Chu, bolehkah saya menjadi muridmu? Hah? Chu Feng bertanya dengan bingung. Saya juga ingin mencari pasangan, kata Fei. Aku tidak pandai dalam hal ini, kata Chu Feng. Kau tidak pandai? Fei melirik Ziling, Feng Ling, dan Xiao Yu'er, 3 wanita cantik yang memukau. Aku sebenarnya tidak terlalu pandai dalam hal itu, tapi aku punya saudara laki-laki yang pandai. Nanti aku akan memintanya untuk mengajarimu, bisik Chu Feng. Siapa itu? Tanya Fei penasaran. Namanya Wang Qiang, kata Chu Feng. Baiklah, ini kesepakatan, kata Fei. Tentu saja, kata Chu Feng. Mungkin karena mereka telah lolos dari bahaya, semua orang merasa gembira, suasana percakapan tetap sangat santai sepanjang waktu. Namun, sambil mengobrol, Chu Feng juga mendesak perahu bambu itu untuk terus berlayar. Perjalanan Chu Feng menegaskan bahwa bahkan orang-orang dari sekte penjara pun untuk sementara tidak mampu mengatasi fenomena aneh itu. Intinya, dia tidak punya pilihan, oleh karena itu,
Chu Feng memutuskan untuk pergi ke zaman para dewa terlebih dahulu, karena ia perlu memperoleh kekuatan zaman para dewa terlebih dahulu. Jika tidak, bahkan jika mereka pergi ke tempat di mana fenomena aneh itu terjadi, hal itu hanya akan membahayakan diri mereka sendiri dan teman-teman mereka, yang mana tidak akan ada gunanya. Karena Ziling tahu bahwa Yu'er, Feng Ling, dan Chu Feng adalah teman yang telah bersama melewati suka dan duka, dia tidak berhati-hati terhadap mereka, sehingga dia mengatakan banyak hal di depan umum. Ambil contoh tingkat kultivasinya saat ini, Chu Feng dan yang lainnya mengetahui bahwa Ziling memang telah menerima bantuan dari wanita di lantai pertama menara kuno tersebut. Dan Ziling sudah menjalin kontak dengan orang di tingkat kedua, yang juga merupakan wanita yang berpengaruh. Jika dia bisa mendapatkan persetujuan dari wanita di tingkat kedua, bahkan jika Ziling meningkatkan tingkat kultivasinya sebanyak 4 peringkat, kekuatan tempurnya tidak akan melemah. Yang terpenting, mereka juga mengetahui bahwa menara kuno berwarna merah darah itu sebenarnya bernama Pagoda Roh Bulan Terang. Pagoda Roh Bulan Terang? Namun, setelah mendengar 4 kata tersebut, ekspresi Feng Ling berubah drastis. Dia, yang tadinya duduk, tiba-tiba berdiri, matanya terbuka lebar, menatap Ziling dengan saksama. Ziling kecil, apakah kau yakin yang ada di dalam dirimu adalah Pagoda Roh Bulan Terang? Feng Ling terus bertanya. Ya, benar. Ziling mengangguk. Feng Ling, apakah kau tahu tentang Pagoda Roh Bulan Terang? Tanya Chu Feng dengan tergesa-gesa. Tentu saja aku tahu, itu dibuat oleh tuanku untuk adik perempuannya, Nona Ming Yue. Setelah mendengar kata-kata Feng Ling, bukan hanya Chu Feng dan Ziling, tetapi bahkan Xiao Yu'er dan Fei pun memperhatikan dengan rasa ingin tahu. Siapa orang tuamu? Fei bahkan bertanya langsung. Aku dan Liu telah ada sejak zaman kuno, tetapi ingatan kami telah terpengaruh. Ada banyak hal yang tidak dapat kuingat dengan jelas, dan bahkan jika kuingat pun, aku tidak yakin apakah itu benar. Tetapi ingatan Liu pulih lebih baik daripada ingatanku. Panggil dia dan biarkan dia berbicara denganmu, kata Feng Ling. Meskipun perahu bambu King Jiu tidak besar, perahu itu masih bisa menampung beberapa orang lagi, jadi Chu Feng langsung memanggil Liu dan Bai Yun King bersama-sama. Dunia dalam formasi trisolasi dari dunia luar, dan mereka yang berada di dalam dunia susunan tidak menyadari percakapan Chu Feng dan kelompoknya. Oleh karena itu, Feng Ling memberitahu Liu tentang Pagoda Roh Bulan Terang yang ada di dalam tubuh Ziling. Kau mendapatkan Pagoda Roh Bulan Terang? Bagaimana kamu mendapatkannya? Siapa yang memberikannya padamu? Liu menatap Ziling dengan nada bertanya. Berbeda dengan Feng Ling, dia sama sekali bukan orang yang mudah bergaul. Reaksi pertamanya setelah mengetahui hal ini adalah ketidaksenangan, bahkan kemarahan. Saudari, jangan terlalu emosi. Ziling adalah istri Chu Feng, bersikaplah lebih baik padanya. Feng Ling segera memberitahu. Pagoda Roh Bulan Terang dibangun oleh tuan kami untuk Nona Ming Yue, tetapi setelah Nona Ming Yue wafat, Pagoda Roh Bulan Terang Ming Yue disegel oleh tuan kami di tempat peristirahatan abadi Nona Ming Yue. Kemunculan Pagoda Roh Bulan Terang sekarang berarti seseorang telah menggali makam Nona Ming Yue. Bagaimana mungkin aku tidak bersemangat? Kata Liu. Mendengar itu, hati Chu Feng terasa sesak. Pada saat yang sama, suara Egi juga terdengar di telinga Chu Feng. Semuanya sudah berakhir, Chu Feng. Pasti ayahmu yang menggali kuburan orang itu. Jangan salahkan mereka karena tidak bahagia. Jika orang lain menggali kuburan keluarga Anda juga tidak akan bahagia. Sebaiknya kau segera memutuskan hubungan dengan ayahmu. Dan apapun yang kau lakukan, jangan sampai mereka tahu bahwa ayahmu adalah dewa perampok makam, atau mereka mungkin akan menyerangmu dan memukulimu. Hahaha.
Meskipun dia mengatakan semuanya sudah berakhir, nada bicara Egi penuh dengan rasa senang atas kemalangan orang lain. Pada saat itu, Chu Feng dan Egi memiliki ide yang sama, dan tiba-tiba mereka berada dalam situasi yang sulit. Kak, tenanglah, kamu lupa? Pagoda Roh Bulan Terang sebenarnya tidak dikubur bersama Nona Mingyue, karena tempat di mana Pagoda Roh Bulan Terang secara nominal terkubur adalah tempat peristirahatan terakhir Nona Mingyue. Namun, untuk memastikan agar Nona Mingyue tidak terganggu, jenazah Nona Mingyue sebenarnya dimakamkan di tempat lain. Lagi pula, aku ingat bahwa ketika Tuan kita menyegel Pagoda Roh Bulan Terang, dia juga mengatakan bahwa jika seseorang dapat memecahkan segel tersebut, itu berarti orang tersebut memiliki kemampuan untuk mendapatkan Pagoda Roh Bulan Terang, dan kemudian Pagoda Roh Bulan Terang akan digunakan olehnya. Feng Ling itu mengingatkan saya. Ya, benar. Aku sangat gembira ketika mendengar sesuatu yang berkaitan denganmu dan Nona Mingyue. Nona Ziling, saya sangat menyesal. Setelah sadar kembali, Li Wu segera membungkuk kepada Ziling untuk menyampaikan permintaan maafnya. Tidak apa-apa, ini menyangkut seseorang yang penting. Saya sepenuhnya mengerti. Pagoda Roh Bulan Terang ini diberikan kepadaku oleh guruku. Guru ini bukanlah guru yang kumiliki di sekte bela diri naga tersembunyi, melainkan orang lain. Dia menjaga privasinya dan tidak suka orang luar mengetahui keberadaannya, jadi saya tidak bisa mengungkapkan namanya. Mohon maafkan saya, Nona Liu dan Nona Feng Ling. Ziling juga merupakan orang yang cerdas. Setelah menyadari bahwa pemilik asli Pagoda Roh Bulan Terang adalah orang yang sangat penting bagi Feng Ling dan Liu, dia dengan sengaja menyembunyikan fakta bahwa Chu Xuanyuan telah memberikan Pagoda Roh Bulan Terang kepadanya. Nona Ziling, apakah tuanmu sangat kuat? Tanya Liu. Sangat kuat. Ziling mengangguk. Dan kultivasi kita pun berakhir. Mari kita lanjutkan kultivasi martial god Asura berikutnya di dunia novel.